Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari sekalian, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung perbincangan kita mengenai fiqhus shalah, yaitu sifat salat menurut sunnah Rasulullah SAW dan mazhab ulama. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan mengenai ruku adalah satu fardu salat dan takbir intiqal. Setelah selesai membaca surat Al-Quran dalam sholat, kemudian seseorang melakukan ruku. Imam Asy'ari mengatakan, ruku adalah salah satu fardu dari fardu sholat, atau disebut dengan rukun, satu rukun dari rukun-rukun sholat, atau juga disebut dengan satu wajib sholat dari wajib-wajib sholat. Fardu, rukun atau wajib. Perkara ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ke-22, surat Al-Hajj ayat 77, yaitu irka'u wasjudu, maksudnya rukuklah dan sujudlah kamu sekalian. Disukai bahwa seseorang bertakbir untuk rukuk karena hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbiru hina yakum, thumma yukabbiru hina yarka, thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah, hina yarfa'u sulbahu minar ruku', thumma yaqulu huwa qa'im rabbana walakal hamd, thumma yukabbiru hina yahwi sajidan, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, thumma yukabbiru hina yasjudu, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah, thumma yaf'alu mithla dhalik fis shalah kulliha hatta yaqdiyaha, wa yukabbiru hina yaqumu minal masna ba'dal julus, thumma yaqulu Abu Hurairah, inilah asbahukum sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 789, Muslim nomor 392. Maksudnya adalah Rasulullah SAW apabila berdiri untuk sholat, baginda bertakbir, takbiratul ihram ketika baginda berdiri. Jadi Rasulullah memulai sholat dengan takbiratul ihram ketika baginda berdiri. Kemudian baginda bertakbir ketika baginda hendak rukuk. Kemudian baginda mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Allah maha mendengar bagi orang yang memujinya, ketika baginda mengangkat tulang punggungnya atau badannya dari rukuk. Kemudian baginda mengucapkan dalam keadaan berdiri atau i'tidal, Rabbana walakal hamd, wahai Rabb kami, bagi engkau segala puji. Kemudian baginda bertakbir ketika baginda turun hendak bersujud.
Kemudian baginda bertakbir ketika baginda mengangkat kepalanya dari sujud. Kemudian baginda bertakbir ketika baginda hendak sujud. Kemudian baginda bertakbir ketika baginda mengangkat kepalanya dari sujud. Kemudian baginda melakukan perkara yang demikian, bertakbir dalam solat seluruh rakaatnya sehingga baginda menyelesaikan solat. Dan baginda bertakbir ketika bangun berdiri dari 2 rakaat setelah duduk tasyahud awal. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya aku betul-betul paling mirip dari kamu sekalian, solatku dengan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya perbuatan menunduk untuk rukuk merupakan suatu perbuatan solat, maka tidaklah perbuatan tersebut sunyi dari zikir sebagaimana seluruh perbuatan solat. Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu', ulama telah ijma' atas wajibnya rukuk. Dalilnya adalah ayat Al-Quran yang telah disebutkan, hadis Abu Hurairah yang baru disebutkan, hadis orang yang solatnya salah, dan sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Al-Bukhari dari Malik bin Al-Huwairith, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Hadis Al-Bukhari nomor 631. Maksudnya, salatlah kamu sekalian sebagaimana kamu sekalian telah melihat atau mengetahui aku salat. Jadi semestinya seseorang mengikuti bagaimana Rasulullah SAW melakukan salat atau mendirikan salat, mulai dari takbiratul ihram sampai assalam. Kita ittiba kepada Rasulullah SAW, apa yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW dalam salat, maka kita hendaklah mestinya mengikuti bagaimana Rasulullah SAW, sebagaimana sabda yang baru disebutkan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu telah melihat atau mengetahui aku salat. Disunnahkan bahwa seseorang bertakbir untuk rukuk tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Asy-Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan, kalangan kami ulama Asy-Syafi'i berpendapat bahwa takbir rukuk tidak bersambung dengan bacaan surat Al-Quran, tetapi hendaknya dipisahkan antara kedua-duanya dengan berhenti sebentar atau sekejap setelah bacaan surat Al-Quran, sebagaimana telah disebutkan dalam video terdahulu. Mereka mengatakan seseorang memulai takbir dalam keadaan berdiri dan mengangkat kedua-dua tangannya. Ada seseorang memulai mengangkat kedua-dua tangannya dan dia dalam keadaan berdiri dan bersamaan dengan memulai takbir. Ketika kedua-dua telapak tangan sampai sejajar bahu, lalu mulai membungkuk untuk rukuk dan memanjangkan takbir intikal sampai ke dalam batasan rukuk dan memegang kedua-dua lututnya. Perkara ini adalah pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i telah menaskannya dalam Al-Um, dan ulama Al-Iraqiyun dan selain mereka telah memutuskan dengan pendapat ini. Apakah takbir dipanjangkan atau dipendekkan? Pendapat yang sahih adalah dipanjangkan. Jika seseorang meninggalkan takbir dengan sengaja atau lupa hingga sempurna rukuknya, maka dia tidak mengucapkan takbir ketika rukuk sudah sempurna. Perkara ini dikarenakan waktu atau tempat mengucapkan takbir sudah lewat. Adapun mazhab ulama tentang takbir intikal. Takbir intikal adalah takbir yang diucapkan ketika seseorang di dalam solat berpindah dari satu perbuatan solat kepada perbuatan solat yang lain. Sebagai contoh, setelah seseorang membaca surah Al-Quran dalam solat, lalu dia hendak melakukan rukuk, maka dia mengucapkan takbir intikal, Allahu Akbar, baru dia rukuk. Imam Nawawi mengatakan bahwa solat yang 4 rakaat terdapat di dalamnya 22 kali takbir. Pada setiap rakaat ada 5 kali takbir, yaitu 2 kali takbir untuk 2 kali sujud, 2 kali takbir untuk mengangkat kepala dari sujud,
dan 1 kali takbir untuk rukuk. Oleh karena itu, untuk 4 rakaat solat maka jumlahnya 20 kali takbir. Ditambah dengan takbiratul ihram 1 kali dan 1 kali takbir ketika bangun dari tasyahud awal, menjadi jumlahnya seluruhnya 22 kali takbir. Untuk solat 3 rakaat maka jumlah takbir ada 17 kali. Adapun solat 2 rakaat maka jumlah takbir ada 11 kali. Semua takbir tersebut dalam mazhab Asy-Syafi'i merupakan perbuatan sunnat kecuali takbiratul ihram yang merupakan takbir fardu. Apabila seorang meninggalkan takbiratul ihram maka tidak sah salatnya. Perkara ini juga dalam mazhab jumhur ulama dari sahabat Rasulullah SAW, at-tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Ibnul Mundir mengatakan dengan pendapat tersebut, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab. Diulangi Ibnul Mundir mengatakan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Qais bin Ubad, Syuaib Al-Auza'i, Sa'id bin Abdul Aziz, dan kebanyakan ulama berpendapat dengan pendapat tersebut. Imam Manawi mengatakan bahwa Sa'id bin Jubair, Umar bin Abdul Aziz, dan Al-Hasanul Basri berpendapat tidak disyariatkan kecuali takbiratul ihram saja dan tidak melakukan takbir selain takbiratul ihram. Ibnul Mundir menukil juga pendapat tersebut dari Al-Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdillah bin Umar bin Al-Khattab, dan Abul Hasan bin Battal menukilnya dalam Syarah Al-Bukhari dan Jamaah Salaf. Termasuk mereka adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Ibnu Sirin, Al-Qasim bin Muhammad, Salim, dan Sa'id bin Jubair. Ahmad bin Hambal berpendapat semua takbir adalah wajib. Dalil untuk pendapat Ahmad bin Hambal adalah sabda Nabi SAW, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat atau mengetahui aku salat. Dan telah tetap bahwa sesungguhnya Nabi SAW ada mengucapkan seluruh takbir tersebut. Dalil bagi orang yang menggugurkan semua takbir kecuali takbiratul ihram adalah hadis yang diriwayatkan dari Al-Hasan bin Imran, dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abza, dari bapaknya, annahu shallama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana la yutimmu takbir. Hadis riwayat Abu Daud nomor 837. Maksudnya, sesungguhnya beliau sholat bersama Rasulullah SAW dan baginda tidak menyempurnakan takbir. Abu Daud mengatakan maknanya adalah apabila baginda mengangkat kepalanya dari rukuk dan baginda hendak melakukan sujud, baginda tidak bertakbir. Dan apabila baginda bangun dari sujud, baginda tidak bertakbir. Dalil mazhab Asy-Syafi'i atas Ahmad adalah hadis seseorang yang telah salah melakukan sholat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepadanya, idza qumta ila shalah fasbaghil wudu tsumma istaqbil qiblah fakabbir. Hadis Al-Bukhari nomor 6251, Muslim 397. Maksudnya, apabila kamu akan mendirikan sholat, maka hendaklah kamu sempurnakan wudu kamu, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah. Takbir di sini adalah takbiratul ihram. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW tidak menyuruhnya dengan takbir intikal dan baginda menyuruhnya hanya dengan takbiratul ihram. Adapun perbuatan Rasulullah SAW mengandungi perbuatan-perbuatan sunat atau yang disukai dengan menghimpun di antara dalil-dalil yang ada. Jadi takbir intikal adalah takbir sunat, perbuatan sunat. Dalil mazhab Asy-Syafi'i untuk takbir intikal adalah hadis Abu Hurairah yang telah disebutkan pada awal tadi, yaitu hadis Al-Bukhari nomor 789, Muslim 392, bahwasanya baginda apabila hendak ruku mengucapkan takbir Allahu Akbar, kemudian apabila hendak sujud mengucapkan takbir Allahu Akbar, bangun dari sujud Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar, berdiri dari sujud mau rakaat kedua
mengucapkan Allahu Akbar terus-terusnya sampai selesai sholat baginda. Dalil lain adalah hadis yang diriwayatkan dari Mutarrif bin Abdillah. Beliau mengatakan, "Sholaitu ana wa Imran ibnu Husain khalfa Ali bin Abi Thalib, wa kana idza sajada kabbara wa idza rafa'a ra'sahu kabbara wa idza nahada min rak'ataini kabbara. Falamman sarafna minas shalah qala akhadha Imran biyadi thumma qala laqad shalla bina hada sholata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au qala qad dzakarani hada sholata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 784, Muslim 393. Maksudnya Mutarrif mengatakan, aku dan Imran bin Husain salat di belakang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apabila hendak sujud beliau bertakbir, dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud beliau bertakbir, dan apabila beliau bangun dari rakaat beliau bertakbir. Tatkala selesai salat, Imran bin Husain memegang tanganku kemudian mengatakan, sungguh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu betul-betul salat dengan kita, salat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau beliau mengatakan, sungguh ini telah mengingatkan aku terhadap salat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil lain adalah hadis yang telah diriwayatkan dari Ikrimah. Beliau mengatakan, "Sholaitu khalfa syaikh di Makkah fakabbara thintain wa ishrina takbirah wa qultu li bani Abbas innahu ahmaq faqala sakilatka ummuk sunnata Abil Qasim." Hadis Al-Bukhari nomor 788. Maksudnya, aku sholat, kata Ikrimah, di belakang seorang Ikrimah mengatakan, aku sholat di belakang seorang laki-laki tua di Makkah. Lalu dia bertakbir sebanyak 22 kali takbir. Kemudian aku berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sungguhnya beliau orang yang tua itulah bodoh. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ibumu akan kehilangan kamu. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Dalil lain adalah hadis yang terriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in wa qiyamin wa qu'udin wa Abu Bakrin wa Umar. Hadis At-Tirmidzi nomor 253. Maksudnya adalah Rasulullah SAW bertakbir dalam setiap turun, naik, berdiri dan duduk dalam sholat, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar juga. At-Tirmidzi mengatakan hadis Abdullah bin Mas'ud adalah hadis hasan sahih. Kalangan sahabat Nabi SAW beramal atas hadis ini, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat selain mereka radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang setelah mereka dari at-tabi'in, ulama fiqh secara am, dan ulama lainnya. Adapun jawaban atas hadis Ibnu Abza yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ada beberapa jawaban, yaitu hadis tersebut adalah dhaif karena perawinya Al-Hasan bin Imran tidak dikenal. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Al-Hasan tidak mendengar takbir dan orang selainnya mendengar takbir, seperti yang telah disebutkan dalam hadis-hadis yang telah disebutkan tadi. Oleh karena itu, riwayat hadis yang menetapkan takbir lebih diutamakan. Semoga Nabi SAW meninggalkan takbir intikal dan seumpamanya adalah untuk menjelaskan bolehnya meninggalkan takbir intikal. Jadi boleh meninggalkan takbir intikal karena perbuatan sunnah. Dua jawaban yang telah disebutkan adalah jawaban dikatakan oleh Al-Baihaqi, dan jawaban yang pertama adalah jawaban Muhammad bin Jarir At-Tabari dan orang lainnya. Selanjutnya, disunnahkan bagi imam untuk memperdengarkan seluruh takbir dalam sholat. Disunnahkan bagi imam untuk memperdengarkan seluruh takbir dalam sholat dan perkataan Sami Allahu liman hamidah, supaya makmum mengetahui berpindahnya imam ke rukun yang lain. Jika ada imam suaranya lemah karena sakit atau lainnya, maka disunnahkan bagi orang yang menjadi muadzin atau orang lain dari makmum meninggikan suaranya untuk memperdengarkan takbir imam kepada makmum yang lain. Tentang perkara ini tidak ada perbezaan pendapat ulama.
apabila kita pergi ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, maka kita akan mendengar ada musaid yang membantu imam untuk meninggikan suara takbir. Dalil untuk mendengarkan takbir adalah hadis Sa'id bin Al-Harith. Beliau mengatakan, "Shalalana Abu Sa'id wa jahara bi takbir hina rafa ra'sah minas sujud wa hina sajada wa hina rafa wa hina qama min rak'atain wa qala hakadha ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Al-Bukhari nomor 825. Maksudnya Abu Sa'id salat menjadi imam bagi kami, lalu beliau memperdengarkan takbir ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud, ketika beliau hendak sujud, ketika beliau mengangkat kepala dari sujud, dan ketika beliau berdiri dari 2 rakaat. Beliau mengatakan, seperti ini aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Jadi takbirnya diperdengarkan, Allahu Akbar. Telah diriwayatkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalaina wara'ahu wa huwa qa'id wa Abu Bakar yusmi'un nasa takbirah. Hadis riwayat Muslim nomor 413. Maksudnya Rasulullah SAW dalam keadaan sakit, lalu kami sholat di belakang baginda menjadi makmum, dan baginda sholat duduk, dan Abu Bakar memperdengarkan kepada orang lain atau makmum takbirnya Rasulullah SAW. Telah diriwayatkan hadis oleh Muslim juga dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar khalfah, fa idza kabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara Abu Bakar liyusmi'ana." Maksudnya ini hadis Muslim nomor 413. Maksudnya Rasulullah SAW salat bersama kami menjadi imam, dan Abu Bakar di belakang baginda. Lalu apabila baginda bertakbir, maka Abu Bakar dan bertakbir untuk memperdengarkan kepada kami. Hadis lain telah diriwayatkan hadis dari Ibnu Mushir, wa utiya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta ujlisa ila jambih wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas wa Abu Bakar yusmi'uhum takbir. Hadis riwayat Muslim nomor 418. Maksudnya, maka didatangkanlah Rasulullah SAW sehingga duduk di samping Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan adalah Nabi SAW sholat bersama orang-orang menjadi imam, dan Abu Bakar memperdengarkan takbir Nabi SAW kepada makmum. Jadi jelas bahwa takbir intikal adalah perbuatan sunnah dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu semestinya seseorang mengikuti ittiba bagaimana Rasulullah SAW sholat, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu telah melihat atau mengetahui aku sholat. Tuan-puan, Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.